Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mungkin ya, karena kita kan belajarnya pagi hari ya. Selamat pagi buat semua anak UPW. Saya kali ini lagi tampil untuk menjelaskan analisis nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemarin kita sudah menjelaskan sampai dengan sebentar. Ini hak asasi manusia dalam sila Pancasila ini sudah kemarin hak asasi manusia dalam nilai-nilai instrumental. Kemudian ini sampai dengan hak asasi manusia dalam nilai-nilai praksis sila-sila Pancasila. Kemudian selanjutnya akan saya jelaskan mengenai sikap yang ditunjukkan yang berkaitan dengan penegakan hak asasi manusia. Contoh kita pertama yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi dalam sila ketuhanan yang Maha Esa ini selalu berhubungan dengan hakikat kodrat manusia dengan Tuhan. Seperti itu. Kenapa ada sila ketuhanan yang Maha Esa? Dikarenakan kita tidak bisa terlepas dari Tuhan. Yang pertama, hormat menghormati dan bekerja sama antar umat beragama sehingga terbina kerukunan hidup. Itu paling utama. Ketika kita hidup, ada yang namanya manusia itu homo sosial. Jadi dia tidak bisa hidup tanpa orang lain. Gitu. Jadi manusia ketika hidup berdampingan dengan orang lain, sekalipun dia berbeda agama, dia tetap harus menghormati antar sesama umat beragama, seperti itu. Kita tidak bisa hidup sendirian seperti halnya hewan di hutan hidup sendirian, tetapi kita harus membutuhkan orang lain. Kita tidak bisa hidup hanya dengan satu agama saja, dikarenakan di Indonesia kita majemuk. Kita banyak agama, banyak kepercayaan. Bahkan ketika kamu datang ke wilayah lain, itu pasti akan berbeda satu keyakinan dengan keyakinan yang lain. Itu pasti ada seperti itu. Bahkan suku pun pasti berbeda. Yang kedua adalah saling menghormati kebebasan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Kita ambil contoh seperti di Bali. Kita lihat di Bali. Di Bali ketika warga Muslim itu merayakan Idul Fitri, sholat Idul Fitri akan dijaga oleh pecalang Bali yang beragama Hindu. Ada juga seperti kemarin kita melihat ada suster yang menyanyikan lagu Minal Aidin wal Faidin karya Ismail Marzuki ya. Itu sebagai bentuk respek kepada orang Islam yang merayakan Idul Fitri. Meskipun pada saat itu di tengah corona, di tengah kasus COVID seperti itu. Yang berikutnya adalah tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada orang lain bahwa dia harus mengikuti ajaran agama. Itu sangat tidak dianjurkan oleh Pancasila. Karena pada saat ini memang banyak yang seperti itu memaksakan bahwa kehendaknya seperti itu, tapi tidak bisa. Agama lain berjalan dengan agamanya sendiri. Dalam agama Islam sudah dikatakan, maaf saya pakai kalimat agama Islam ya, karena yang saya tahu seperti itu, lakum dinukum waliyadin, ya untuk agamamu, untuk agamaku. Itu sudah tercantum dalam ketuhanan yang Maha Esa, dan itu dibebaskan sesuai dengan pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap individu itu berhak memeluk agama dan kepercayaan yang dia yakini. Seperti itu. Yang kedua, pada sila Pancasila kemanusiaan yang adil dan beradab, yang pertama mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban antara sesama manusia, saling mencintai sesama manusia, tenggang rasa kepada orang lain, tidak semena-mena kepada orang lain, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Ini yang ditekankan bahwa adil dan beradab. Kita bisa saja adil, hanya saja kita mau menentukan adilnya itu bagaimana. Apakah dengan adab yang kita jalani, seperti itu, mengakui persamaan derajatnya, cukup menguras hati saya pada saat terjadi kasus Black Lives Matter yang terjadi di Amerika, disangkut pautkan dengan di Papua, seperti itu. Ya, kita cukup miris dengan hak-hak warga Papua yang sejak zaman tahun 1960-an mereka masuk integrasi ke Indonesia. Bukan integrasi ya, dalam artian mereka memang sudah perjanjian di KMB bahwa akan masuk ke Indonesia. Tapi hak-hak mereka seolah tidak dipenuhi seperti itu.
syukurnya mulai tahun 2004 mereka sudah mulai diperhatikan oleh pemerintah dengan banyaknya guru yang bekerja, bukan bekerja, mengajar di daerah sana, di daerah tertinggal. Kemudian jalan-jalan sudah mulai diperbaiki. Kemudian akhirnya mereka banyak yang memiliki penghasilan yang layak di Papua. Ada lagi seperti suku anak dalam. Suku anak dalam sekarang sudah diakui oleh pemerintah dan diberikan eh, KTP ya, dalam artian kartu tanda penduduk, serta ketika mereka ada sesuatu akan eh, ditangani oleh pemerintah untuk kebutuhannya. Ketika tahun 2005 ya, saya agak lupa, 2005 mereka terjadi krisis, mereka diberikan bantuan. Sorry, bukan 2005, sepertinya 2000 berapa ya, 2010 apa 2012 gitu. Jadi itu mereka diberikan bantuan oleh pemerintah, dan ada beberapa orang yang datang ke suku anak dalam mengajarkan belajar membaca seperti itu. Saling mencintai sesama umat manusia, tenggang rasa. Jadi kita di di daerah sekitar itu harus guyup dan tidak melihat orang ini suku ini, orang ini suku itu, tidak membeda-bedakan suku seperti itu. Yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Yang ini kita harus menempatkan persatuan dan kesatuan kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Cukup miris sih melihat dengan ketika orang-orang melakukan rasisme terhadap orang lain seperti itu. Saya masih melihat pemerintah masih kurang serius untuk menanggapi beberapa kasus dan pelanggaran HAM yang terjadi di masyarakat seperti itu. Memang banyak sekali pelanggaran HAM dan kita belum bisa pemerintah belum bisa menangani semua, tetapi sebisa mungkin kita tidak melakukan seperti itu lagi gitu loh. Tidak melakukan yang seperti itu, mendiskriminasi orang lain. Kita utamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Paling kecil saja saat COVID seperti ini, diusahakan kita saling membantu antar sesama tetangga. Ketika tetangga terkena PHK, mungkin kalau seandainya kita ada lebih, kita bisa membantu mereka, memberikan makanan atau sedikit sumbangsih kita terhadap mereka. Cinta tanah air bisa kita buktikan dengan hal yang paling kecil, dengan memberikan dukungan kepada tenaga kesehatan yang sedang berjuang di jalannya untuk menjadi relawan, ataupun mereka yang sedang berjuang memang tugasnya mereka, tapi kita dukung dengan cara apa? Banyak orang-orang yang akhirnya harus kehilangan terkena dampak COVID ini ya, dan bagaimana caranya? Untuk yang agama Muslim mungkin bisa menggunakan hak kalian dengan menyumbangkan zakat. Bukan menyumbangkan ya, memang harus kewajiban kalian untuk berzakat seperti itu. Kalau yang agama lain bisa berderma di rumah ibadahnya. Mungkin kalau di gereja ada beberapa sumbangan untuk bencana alam segala macam seperti itu. Kemudian bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia. Boleh kalian cinta K-pop, boleh kalian suka dengan anime Jepang, tapi satu hal, kalian tetap bangsa Indonesia. Saya cukup respect dengan orang-orang yang memang mereka di sehari-harinya suka dengan K-pop ataupun suka dengan budaya asing, tapi tetap menjalankan budaya sendiri seperti itu, dengan mempelajari budaya sendiri, dengan mengakulturasi. Bahkan kemarin saya lihat ada anime di Jepang itu mereka memasukkan karakter orang Indonesia. Hanya memang agak sedikit lucu sih. Negara kita identik dengan negara pembantu. Nah itu, stigma itu harus dirubah. Sebenarnya negara kita juga negara
banyak ahlinya, bukan hanya pengekspor pembantu saja, seperti itu. Justru pembantu itu, saya tidak bilang pembantu di luar negeri buruk ya. Justru mereka adalah penyumbang devisa terbesar di kedua setelah hal-hal yang lain. Karena kenapa? Banyak sekali pekerja migran di luar negeri yang memang ART, asisten rumah tangga, tapi mereka mengirimkan uang hasil pekerjaannya ke Indonesia, dan itu adalah membuat devisa negara kita semakin tinggi. Seperti itu. Yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perusahaan perwakilan. Ini mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Jadi kalau seandainya kita melakukan musyawarah atau mengambil satu keputusan bersama, ya sebaiknya dimusyawarahkan atau dibicarakan dengan bersama, tidak memaksakan kehendak pribadi dengan menjalankan, ya sebaiknya ide saya aja yang dijalankan. Tidak bisa seperti itu juga. Jadi memang kita harus dengan lantangnya atau dengan tegasnya mengutarakan pendapat. Hanya saja ketika ada pendapat orang lain yang juga harus dihargai, seperti itu. Dan kalau seandainya pendapat kita tidak dihargai, pendapat kita tidak dipakai, ya kita tidak bisa memaksakan pendapat kita. Kita harus tetap menjalankan pendapat yang sudah disepakati oleh bersama. Seperti itu. Itu adalah hikmah dari musyawarah perwakilan, seperti itu. Yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak-hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain, menjauhi sikap pemerasan kepada orang lain, menjauhi sikap boros, dan gaya hidup yang mewah-mewahan. Itu yang utama dari keadilan sosial. Jadi kita tidak bisa merasa dengan memakai pakaian yang outfitnya itu menggunakan tas Hermes atau Louis Vuitton. Ya sebetulnya sih itu hak kalian. Jam Richard Mille juga nggak masalah. Hanya saja dengan kondisi bangsa seperti ini, apakah kita layak menggunakan produk-produk yang seperti itu? Satu hal yang saya harapkan dari setelah pembelajaran ini, kita bisa mengambil intisari dari nilai-nilai nilai-nilai Pancasila ini yang agar kita tidak mengulangi kasus-kasus yang pernah terjadi, seperti itu. Contoh yang ini contoh pelanggarannya, tidak mendapatkan persamaan hukum, banyak seperti kasus Novel Baswedan, seperti itu. Dilarang mengeluarkan pendapat, itu banyak sekali kasusnya, sampai dengan hari ini masih ada. Tidak mendapatkan kesempatan memilih, kasusnya pada saat yang 2019 kemarin ya, betul, bahwa mereka banyak yang tidak terdaftar di DPT, seperti itu. Tidak mendapatkan pengajaran, banyak sekali teman-teman kalian yang tidak mendapatkan pengajaran di masa COVID seperti ini. Karena kenapa? Ya aksesnya seperti itu. Masih banyak tidak mendapatkan pendidikan, hukuman mati. Kalau di Indonesia hukuman mati sudah mulai berkurang ya, kecuali terorisme, seperti itu. Nah, ini tragedi Trisakti yang masih sampai dengan hari ini masih dibahas dan masih ada aksi kamisan, seperti itu. Penggusuran rumah, kalau di Jakarta udah mulai agak jarang ya penggusuran rumah. Penyanderaan WNI ini masih banyak, dan itu di luar negeri sih sebenarnya. Itu pelanggaran hak banget gitu. Oke. Kalau sampai di sini, nanti saya akan coba keluarkan beberapa kasus yang disoal, dan silakan kalian jawab yang mana yang masuk dalam pelanggaran yang melanggar dari sila-sila Pancasila, seperti itu. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.